Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. 7 fakta yang harus disimak oleh teman-teman PMI atau TKI yang pulang ke Indonesia ketika tiba di kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Simak video sampai tuntas. Penumpang pesawat dari luar negeri yang mendarat di Indonesia, termasuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, wajib menjalani protokol kesehatan. Prosedur kedatangan penumpang pesawat dari luar negeri diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Salah satu protokol kesehatan adalah menjalani tes PCR di bandara kedatangan yang hasilnya dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Sejalan dengan itu, Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia telah menyiapkan lokasi dan fasilitas tes bagi penumpang dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, Tangerang. Melihat dari sisi lain, keberadaan lokasi dan fasilitas tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang dari luar negeri ini memiliki sejumlah fakta untuk disimak. Berikut 7 fakta yang harus diketahui oleh Anda semuanya. 1. Aturan ini sudah ditetapkan semenjak tanggal 19 September 2021 lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 termasuk varian virus SARS-CoV-2 yang telah bermutasi menjadi varian Alpha, varian Beta, varian Delta, varian Gamma, dan varian Mu, serta potensi berkembangnya varian baru lainnya. 2. Hasil tes dapat diketahui sekitar 1 jam. Tes yang dilakukan oleh tes cepat molekuler metode real-time hasil didapat sebelum penumpang berangkat ke tempat karantina. Pengambilan sampel dilakukan ketika penumpang baru mendarat dan PCR yang hasilnya dapat diketahui sekitar 1 jam. 3. Lokasi tes di Terminal 3. Tes PCR yang dilakukan di International Arrival Hall, Terminal 3 yang tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk keamanan, kebersihan, kesehatan, dan higienis. Yang keempat, kapasitas pemeriksaan. Saat ini, kapasitas peralatan yang tersedia di Bandara Soekarno-Hatta dapat digunakan untuk melakukan tes terhadap sekitar 700 orang per jam. Dengan kapasitas sebanyak itu, maka tes PCR dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Namun demikian, Bandara Soekarno-Hatta tetap akan melakukan peningkatan kapasitas tes ke depannya. 5. Fasilitas lab. Bandara Soekarno-Hatta saat ini tengah menyiapkan laboratorium tes berstandar Biosafety Lab Level 2 atau BSL 2 untuk pelaksanaan tes PCR yang lebih masif sehingga semakin mendukung protokol kesehatan. Melalui BSL 2, kapasitas dalam melakukan tes akan semakin banyak. Hasil tes dapat diketahui lebih cepat sehingga protokol kesehatan terjaga dan penumpang tidak terlalu lama menunggu di bandara. 6. Pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Penumpang dari luar negeri agar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memproses kedatangan termasuk verifikasi dokumen kesehatan dan mengisi e-hak internasional. Aplikasi Peduli Lindungi ini di Bandara Soekarno-Hatta didukung dengan sistem untuk semakin mempermudah pengaturan dan penanganan di International Arrival Hall, Terminal 3 termasuk untuk tes PCR. 7. Tes PCR kedua. Tes di Bandara Soekarno-Hatta merupakan tes yang kedua dilakukan oleh penumpang dari luar negeri. Tes PCR saat di negara keberangkatan dengan sampel maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Penumpang juga nantinya menjalani tes PCR ketiga pada hari ke-4 karantina. Inilah 7 fakta tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang dari luar negeri, dihimpun dari berbagai media massa. Oke teman-teman, sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!